Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dalam kesempatan ini, Gibran juga menyempatkan diri mendatangi warga yang sebelumnya sempat kecewa dengan Jokowi. Di luar agenda kerjanya di Provinsi Lampung, Gibran menyambangi warga yang berada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Di depan warga, Gibran menyampaikan permintaan maaf Jokowi karena membatalkan safari politiknya pada 28 Juni lalu. Kedatangan Gibran pun disambut antusias warga. Benar, senang banget. Berarti pas Jokowi nggak datang itu apa? Ya kita sempat apa ya? Kecewa lah. Tapi saat ini senang banget walaupun Pak Jokowi nggak datang. Anaknya juga Datang. Iya. Beliau memberikan apresiasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kemarin yang tidak bisa hadir karena sesuatu yang memang diperhitungkan untuk tidak hadir. Sebelumnya pada 28 Juni lalu, ribuan warga adat dari 3 kecamatan kecewa karena Jokowi batal berkunjung. Mereka pun melampiaskan kekecewaan dengan membanting sembako serta melempar tanda pengenal panitia. Warga juga merasa lelah karena seluruh persiapan penyambutan yang telah dilakukan beberapa minggu sebelumnya harus berakhir sia-sia. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakia merupakan keponakannya. Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan tersebut. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Rabu sore. Selain soal tudingan Komisaris PP Aisyah Zakia yang merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di Pulau Luar Jawa. Ini bener Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Bagaimana Pak? Bapaknya apa? Mutasi. Iya Pak, ini bener Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mutasi itu bener Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nggak ada. Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Bukan sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Lebih penting ke sini gua. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Agam. Itu udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Mintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKG diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya 8.800.000 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan Bapak? Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran itu dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jemaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain itu pola permainannya. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis. Rencananya, pemerintah membuka program sertifikasi gratis khusus MBR ini dengan total kuota 8 juta bidang yang dilakukan mulai tahun ini hingga 2028 mendatang. Menurut Nusron, ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan sertifikasi gratis. Rumpun pertama, masyarakat yang dapat bantuan perumahan pemerintah merupakan bedah rumah sejak 2015. Kemudian rumpun kedua adalah mereka yang mendapat program kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLTP. Lalu rumpun ketiga yakni masyarakat mandiri. Kita juga sudah laporkan terobosan yang paling luar biasa juga kalau pada kita adalah sertifikasi gratis bagi MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya tadi BPS ikutan rapat. Nanti kita berkolaborasi juga dengan perumahan. Hari Selasa jam 1 kita rapat di BRI. Dan nanti agenda berikutnya nanti Pak Nusron yang tentukan. Ya, itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat kecil, bagi wong cilik. Programnya adalah sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan program ini. Rumpun pertama yaitu rumpun masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Rumpun kedua, bagi mereka yang mendapatkan program kredit FLTP, itu juga nanti sertifikasinya gratis. Rumpun ketiga, masyarakat mandiri. Mereka membangun perumahan secara mandiri, tapi yang bersangkutan masuk kategori MBR.